Teman-teman semua, aku mau cerita tentang kejadian kecopetan yang aku alamin di area stasiun Bogor. Sebenarnya aku udah beberapa kali bolak-balik Bogor pakai KRL dan aku sering dibilangin sama pedagang kalau misalnya di situ tuh rawan. Cuma qadarullah kemarin aku ngalamin sendiri kalau tas aku tuh dibuka. Jadi ceritanya gini. Aku dari Kebun Raya Bogor naik angkot, harusnya turun langsung di stasiun. Berhubung anakku pengen kasih makan berusaha di sekitaran pelataran Istana Bogor, jadi aku berhentilah di Istana Bogor untuk kasih makan berusaha sebentar. Awalnya aku pakai tas ini nih, aku pakainya di depan biasa kayak gini kan, pakainya di depan. Karena aku lagi kasih makan berusaha, foto-fotoin anak, jadi aku taruh di belakang kayak gini, biasa kayak gini. Aku lupa buat ke depannya lagi, tapi biasanya emang suami aku itu jalan di belakang aku. Jadi kan kalau misalkan aku pakai tasnya itu di belakang, itu ada suami aku kan di belakang. Nah pas aku jalan dari pelataran Istana Bogor itu menuju ke stasiun kan deket tuh, cuma ngelewatin bank-bank dan taman topi yang sekarang jadi alun-alun Bogor. Singkat cerita, aku jalan sama suami dan anak aku itu jalan cepet banget. Akhirnya suami aku mendahului aku yang biasanya tuh ada di belakang aku sama anak aku. Nah di situ suami aku sama anak aku tuh di depan. Salahnya aku gak langsung mengubah posisi tas, aku masih di keadaan gendong kayak gini di depan Bank Mandiri. Aku ngerasa ada yang ngikutin langkah aku gitu, tapi aku gak nengok ke belakang. Langsung lama-lama aku ngerasa tas aku tuh ada yang buka di tas yang ini nih, sleting yang ini ada yang buka. Aku berani diri buat langsung nengok. Aku langsung nengok sambil teriak kenceng banget kan, kayak gitu pokoknya. Dalam keadaan tas aku udah kebuka kayak gini, sama bapak-bapak di belakang aku langsung refleks tanya, bapak buka tas saya kayak gitu. Aku tanya kayak gitu kan, dia bilang enggak, aku tasnya udah kebuka dari tadi gitu. Terus suami aku tanya ke aku, kenapa ini bapak ini buka tas aku bilang kan, aku lihat sendiri ini kebuka, aku bilang kayak itu ke suami aku. Terus suami aku bilang, bapak ngambil apa kayak gitu kan. Terus si pencopetnya ini nih bilang kalau misalnya enggak, saya nggak ngambil apa-apa, coba aja cek gitu. Tapi emang HP aku pegang. Terus dompet juga aku taruhnya di sini jadi aman. Taruhnya di sini dompetnya jadi aman. Di sini cuma emang ada baju sama tisu. Singkat cerita, aku ngeliat sekeliling pas lagi kita interogasi si bapak itu sambil ngecek dompet aku atau barang-barang aku. Ternyata emang gak ada yang hilang. Cuma ternyata fun fact-nya emang di sekeliling kita itu udah ada yang backing. Jadi yang nyopet itu bukan satu orang, tapi lebih dari 5 orang. Di depan kita, di kanan kiri, semuanya tuh ngeliatin kita. Pedagang itu bukan masa bodoh ya, tapi menurut pedagang setempat, waktu aku lagi beli oleh-oleh itu, emang mereka nggak mau ikut campur karena emang takut. Mereka komplotannya lebih dari 5 orang. Dan kalau misalnya mereka ngasih tahu atau nolongin kita, itu bahaya untuk para pedagang ini. Yang sangat disayangkan kita tuh itu area yang banyak banget CCTV, karena di depan bank-bank ya, Bank Mandiri, Bank BJB, Bank BCA gitu. Dan gak jauh dari tempat yang kita alami kecopetan itu ada Polres Bogor. Itu sangat disayangkan banget sih, ternyata di situ sarangnya copet. Dan itu banyak banget, kita ngeliat sendiri, kita diliatin oleh backingannya. Dan kalau katanya kalau suami aku itu ngelawan atau kita tuh ngelawan, kita bisa dikeroyok gitu loh. Jadi pokoknya yang suka bolak-balik Bogor, terutama naik KRL di area situ, di area yang menuju ke stasiun Bogor, di alun-alun itu yang dulu Taman Topi, atau di area Bang-Bang sampai ke Istana Bogor atau sampai ke Kebun Raya Bogor, itu hati-hati banget. Kalau ada yang nanya, aku juga dibilangin kalau ada yang nanya-nanya, ada yang cerita-cerita orang yang nggak dikenal, itu kita nggak usah gubris. Tas selalu taruh di depan meskipun nggak ada apa-apa kayak aku gini ya. HP juga jangan mainan HP, fokus, jangan pakai ear. Pokoknya kalau ada hal-hal yang mencurigakan, kalian jangan gubris pokoknya. Nyata
emang banyak banget yang udah ngalamin, bahkan korbannya itu banyak banget dari dulu, dari tahun 90-an itu emang udah ada dan nggak pernah ada solusinya sampai sekarang.